Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus dari FKSMM, yang saya hormati pengurus dari Badan Kenasiran Masjid Darussalam, yang saya hormati bapak-bapak pengurus dari BKM yang tergabung di dalam FKSMM, bapak kepala desa, bapak-bapak, para alim ulama, pada para cendikia yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada ungkapan kata yang paling indah untuk kita ucapkan pada pagi hari yang berbahagia ini melainkan kalimat syukri, kalimat sana, sebuah pujian yang kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita berharap agar kiranya diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, masyarakat muslimin, jemaah pengajian subuh, subuh mengaji. Ada namanya maghrib mengaji. Kalau kita subuh mengaji. Yang saya muliakan, kira-kira berapa jam kita ini, Pak? 2 jam, sanggup? Sanggup. 3 jam sanggup? Saya tidak sanggup. Saya dapat sedikit bocoran, setengah jam saja Ustaz. Cukup Pak, setengah jam? Cukup ya? Makanya saya ada sedikit tadi membuat catatan, mungkin sudah dibagi Pak. Tidak banyak, mungkin barangkali nanti bisa difotokopi sendiri. Ya, catatan-catatan ada 1 lembar. Catatan ini penting karena kalau kita keluar dari sini, biasanya apa yang disampaikan para ustaz-ustaz kita hilang semuanya. Oleh karenanya, ya saya sedikit menyebarkan catatan supaya begitu kita pulang dari sini adalah sedikit banyaknya ilmu yang menetap di dalam hati sanubari kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, judul pembicaraan kita pada pagi hari ini yakni hamba yang dirindukan surga. Hamba yang dirindukan surga. Saya terinspirasi dengan keberadaan masjid kita, Pak. Nama masjid kita ini adalah Masjid Darussalam. Saya cari-cari di dalam Al-Quran, ada nggak ayat Al-Quran yang berbicara tentang Darussalam? Ternyata Darussalam itu adalah nama sebuah surga. Namanya surga Darussalam. Apa ayatnya? Terdapat di dalam surah Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila
Darissalam. Allah menyeru kepada manusia supaya ke Darussalam. Darussalam itu supaya kita semuanya masuk ke dalam surga. Namanya surga Darussalam. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yakni agama Islam. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian membicarakan tentang surga Darussalam. Surga Darussalam itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang kuat imannya, yang kuat Islamnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah, lalu dia banyak beramal saleh. Inilah surga Darussalam. Makanya saya berharap kita yang hadir di sini dengan pengajian-pengajian yang dilaksanakan setiap Ahad akan bertambah kuat iman kita, bertambah luas wawasan keislaman kita, kemudian bertambah khusyuk amal ibadah kita, dan bertambah banyak amal ibadah kita. Kelak mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga Darussalam. Mudah-mudahan insyaallah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam surga Darussalam? Caranya tiada lain adalah dengan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk masuk ke dalam surganya Rasulullah, surganya Allah itu tidak lain adalah dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak cinta nggak kepada Rasulullah, Pak? Cinta nggak? Kalau Rasulullah cintanya luar biasa, Pak. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau ingat dengan kita. Kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Masih ingat beliau dengan kita, Pak. Padahal beliau sudah ingin meninggalkan dunia ini. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku pernah mendengar bahwa Allah berkata, diharamkan surga bagi umat yang lain sebelum umatnya Muhammad masuk ke dalam surga. Insya Allah, Pak, kita semua ini akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Kullun, setiap, berarti setiap kita, Pak, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat heran, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang tidak mau taat kepadaku itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Bahkan bapak-bapak sekalian, nanti ketika kita, ya, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah menyuruh kepada Rasulullah, Muhammad, tengok di dalam neraka itu. Mana tahu di dalam neraka itu ada umatmu yang dulu punya iman, kalau imannya hanya sedikit. Ambil, kata Allah. Lalu Rasulullah masuk ke dalam neraka, ya lihat, mana di antara umatnya yang punya iman, walaupun imannya hanya sedikit, lalu diambil oleh Rasulullah, dipindahkan ke dalam Nahrul Hayat, ya, di dalam sungai kehidupan. Setelah itu kita dipindahkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin masuk surga, Pak? Kepingin.
Rasulullah cintanya luar biasa kepada kita. Lalu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Apa Pak? Iya. Yang pertama, perbanyak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Ini ayat menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi. Yang ada di langit berselawat kepada Nabi, yang ada di bumi berselawat kepada Nabi. Allah berkeinginan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berselawat kepada Nabi artinya apa? Allah memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat berselawat kepada Nabi artinya malaikat berdoa untuk Nabi. Kalau kita berselawat kepada Nabi artinya al-istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Allah akan menghilangkan 10 keburukan, dan Allah akan mengangkat derajat kita 10 derajat. Nah, ini Pak, ini bukti cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak salawat dan salam. Kapan kita baca Pak? Kapan kita baca? Ya, ketika sholat kita baca. Selain itu, pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Pada hari Jumat, pada malam Jumat, ini permintaan Rasulullah supaya kita memperbanyak mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini yang paling ringkas Pak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh juga tidak pakai Sayyidina. Kalau kita pakai Sayyidina, bukan diartikan kita itu ingin menyembah Nabi, tidak. Tetapi ini sebuah penghormatan, ya, penghargaan. Karena Nabi pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau memuji berlebihan kepadaku, kata Rasulullah, sebagaimana Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Akhirnya mereka melampaui batas, sehingga mereka menganggap Isa bin Maryam itu seperti anak Tuhan. Perbanyak membaca selawat Pak pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Nah, ini yang pertama. Cara kita mencintai Nabi adalah dengan memperbanyak mengucapkan selawat. Yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah itu adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita lihat Pak, perintah-perintah Rasulullah sangat banyak Pak, sangat banyak. Kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah istighfar. Rasulullah menyuruh kita untuk banyak-banyak beristighfar. Istaghfiru, kata Rasulullah. Fa inni astaghfirullah fil yaumi ata marrah. Perbanyak istighfar karena aku beristighfar sehari semalam sebanyak 100 kali. Ini Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi beliau beristighfar sehari semalam sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang sangat sederhana. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tadi Pak Ketua sudah mengajak kita untuk beristighfar. Jadi Pak, kalau bisa habis sholat istighfar 100 kali. 100 kali itu bukan waktu yang lama, paling sekitar hanya 10 menit. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Orang yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebab dosa kita itu, sebab doa kita itu tidak diterima
Salah satunya adalah karena banyak dosa. Maka supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, perbanyak membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau orang yang banyak dosa dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau kita yang tidak berbuat dosa maksiat, ya, beristighfar, bertaubat, tujuannya satu, supaya apa? Termotivasi untuk beramal saleh. Jadi taubat itu jangan ditunda-tunda. Ada dua sebab taubat kita tidak diterima oleh Allah. Ada dua waktu Pak taubat kita tidak diterima oleh Allah. Kapan itu? Yang pertama ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut tiba, maka pada saat itu kita baru ingin bertaubat, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Ya, terbit dari barat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Pada saat itu orang bertanya, kenapa matahari ini terbitnya di barat? Kenapa tidak di timur? Lalu mereka setelah itu tersentak sadar, oh ternyata hari ini adalah hari kiamat. Ya Allah, aku mau bertobat ya Allah. Oh, tidak bisa lagi kata Allah. Pintu taubat sudah tertutup manakala matahari terbit dari barat. Jadi jangan menunda-nunda istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah Rasulullah. Banyak istighfar, Pak. Orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah akan memberikan banyak kemudahan. Dilapangkan oleh Allah rezeki. Kalau ada kesulitan, diberikan oleh Allah jalan keluarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah banyak-banyak baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran kata Rasulullah. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti orang yang membaca Al-Quran itu akan menjadi penolongnya. Bapak bisa baca Al-Quran, Pak? Insya Allah bisa ya, Pak ya. Ya, kalau belum bisa belajar, Pak. Ya, buatlah di masjid-masjid kita itu maghrib mengaji. Ya, di zaman 80-an itu maghrib mengaji ramai, masjid-masjid dipenuhi dengan anak-anak yang belajar mengaji. Kalau bisa anak-anaknya, remajanya, orang tuanya, ya, habis maghrib mengaji. Ngajinya di dalam masjid, tilawah Al-Quran. Jangan ngajinya di depan ini messenger, ya Pak. Kita kadang-kadang baca WA, baca FB, baca koran, sanggup berjam-jam. Tapi baca Quran 5 menit ngantuk. Kalau bisa dawamkan Al-Quran ini, Pak. Ya. Allah memiliki keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah di dunia ini? Itulah Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Itulah yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajari Al-Quran, dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Itulah Ahlullah. Bapak kepingin menjadi keluarga Allah di dunia ini? Pingin, Pak? Banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, ini yang kedua, ini perintah Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Salam itu identitas kita sebagai seorang muslim. Bagaimana mengucapkan salam itu, Pak? Bagaimana? Piye, Pak? Iso? Bagaimana mengucapkan salam itu, Pak? Coba sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita banyak yang salah mengucapkan salam, Pak.
Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Sam itu artinya apa, Pak? Sam itu dalam bahasa Arab artinya racun. Jangan pernah sekali-sekali kita salah di dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sam itu artinya racun. Jadi harus lengkap. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, kalau orang Jawa kula nuwun. Kula nuwun itu nggak dapat pahala, Pak. Tapi kalau assalamualaikum dapat pahala. Assalamualaikum pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullah pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Kalau Bapak mau masuk ke rumah ucapin salam, Pak. Assalamualaikum. Insya Allah setan yang ada di rumah itu pada lari. Mau masuk ke kamar ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah setan yang ada di kamar itu lari, Pak. Kalau Bapak mau tidur, kalau bisa, ya, bukan kalau bisa, harus itu tempat tidur kita dibersihkan. Kenapa? Karena setan itu tidur di situ. Kalau tidak kita bersihkan, nanti kita tidur sama setan, dikeloni sama setan. Ayo tidur sini, tidur sini. Akhirnya kita tidur sama setan. Ambil sapu lidi atau ambil kain, bersihkan supaya setan-setan itu pergi. Jadi kalimat salam ini Pak doa. Ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan orang lain. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan bagimu. Warahmatullah artinya Allah memberikan rahmat. Wabarakatuh Allah memberikan berkah. 3 doa, Pak. Keselamatan bagimu, Allah memberimu rahmat, Allah memberimu berkah. Makanya orang yang mengucapkan salam ini itu adalah penduduk ahli surga. Makanya Allah menyuruh kita untuk afsus salam, tebarkan salam. Kapan kita mengucapkan salam? Kalau ketemu. Ya, tadi kalau masuk rumah. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim. Idza laqitahu kata Rasulullah fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Ya, kalau yang kecil ketemu dengan yang besar ucapkan salam. Siapa duluan? Yang kecil apa yang besar? Yang kecil duluan mengucapkan salam kepada yang besar. Jangan yang besar kepada yang kecil, nanti kualat. Ya, yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak. Ini yang mengucapkan salam etikanya. Kalau ada orang naik kendaraan dengan orang yang duduk, mana yang dahuluan mengucapkan salam? Yang naik kendaraan. Ya. Orang yang paling utama itu adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ini enggak kadang-kadang ketemu, "Weh." Nah, ya kan, Pak? Ini bukan identitas kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Ini bukan identitas kita. Kata Rasulullah, afsus salam, tebarkan salam. Jangan malu mengakui identitas kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim identitasnya itu diantaranya adalah mengucapkan salam. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, apa yang kita jawab, Pak? Ada orang non muslim mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata dia kan. Ternyata Pak Sirait rupanya yang mengucapkan salam. Apa kita jawab, Pak? Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, dilarang sama Rasulullah, Pak. Kalau orang non muslim mengucapkan salam, dia mendoakan kita keselamatan bagi kamu. Kata Rasulullah, dijawab dengan waalaikum. Tanpa embel-embel setelahnya. Waalaikum. Cukup dengan waalaikum. Ya, kamu juga selamat. Nah, itu tuntunan Rasulullah. Jangan dijawab dengan waalaikumsalam. Bagi kamu racun. Wah, sam itu racun, Pak. Ini tidak dibolehkan sama Rasulullah. Cukup dengan waalaikum. Kalau masuk ke rumah ucapin salam. Ketemu dengan saudara kita ucapin salam. Kalau ketemu dengan saudara kita, ya jabat tangannya, Pak. Sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jabat tangan. Nah, ada penelitian di barat sana, Pak.
penelitian terhadap orang-orang yang sudah berusia lanjut. Kenapa usianya sampai lanjut? Ternyata mereka memiliki satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau berjumpa dia salaman. Ini getaran tangan kita ini ternyata berdampak. Ini tandanya apa? Kalau orang salaman itu kita tidak punya musuh. Kalau orang tidak punya musuh, insya Allah hatinya lapang. Insya Allah dia akan hidup dengan tentram dan tenang. Kadang-kadang ada orang yang semuanya dimusuhi, Pak. Tetangganya dimusuhi, mertuanya dimusuhi, saudara-saudaranya dimusuhi. Nah, akhirnya cepat mati. Ya, salah satu usia kita panjang itu adalah dengan apa? Bersilaturahim. Kalau ketemu saudara kita salaman. Nah, ini yang ketiga, menebarkan salam. Udah capek, Pak? Capek apa ngantuk apa gimana? Insya Allah kita ini majelis yang dirahmati oleh Allah. Saking mendapatkan rahmat Allah, kita pun terkantuk-kantuk ya, Pak. Insya Allah dapat nikmat dari Allah, dapat bontot, dapat ilmu, ya, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yang keempat bersedekah dengan makanan. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah. Silahkan kamu bersedekah dengan makanan. Di zaman Rasulullah ada orang yang protes, ya Rasulullah, inilah orang kaya itu. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena orang kaya itu dia bisa bersedekah dengan uangnya. Sementara kami yang susah ini nggak bisa bersedekah ya Rasulullah dengan uang kami. Oh, kata Rasulullah, apa yang kau miliki itu bisa engkau sedekahkan. Engkau punya ilmu, engkau bisa bersedekah dengan ilmu. Engkau punya tenaga, engkau bisa bersedekah dengan tenaga. Engkau punya makanan, sedekah dengan makanan. Jadi apa yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya, bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang manis itu termasuk sedekah. Ini di dalam hadis ini, Pak, Rasulullah menyuruh kita sedekah dengan makanan. Nah, kalau kita bersedekah dengan makanan, lalu makanan itu dimakan oleh orang yang saleh, orang yang taat, kemudian dia tumbuh berkembang menjadi orang yang taat saleh, insya Allah makanan itu bisa menjadi sedekah jariah. Makanya sekarang ini banyak-banyak, ya, banyak di masjid-masjid itu orang mengeluarkan sedekah makanan. Ini pahalanya berlipat ganda, Pak. Bahkan nanti ada surga yang disiapkan khusus untuk orang yang banyak bersedekah. Jadi jangan kita bakhil dengan harta yang kita miliki, Pak. Ya, banyak orang yang pindah akidah gara-gara perutnya lapar. Banyak orang yang susah hari ini, Pak, di masa Covid ini. Lihat kanan kiri kita, kalau dia kelaparan, maka kita kasih. Makanya Rasulullah memberikan sebuah tuntunan. Kata Rasulullah, "Idza tabaqta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Kalau engkau masak gulai, kata Rasulullah, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, bagi kepada tetangga-tetangga. Ini sedekah dengan makanan. Kemudian menyambung silaturahim. Ahabba yabsutu lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi jangan putuskan tali silaturahim, Pak. Kalau Bapak berantem, ya, dengan orang lain, lalu Bapak memutuskan dalam hati Bapak, saya tidak ingin bercerita atau berkomunikasi lagi dengan si Fulan, maka Bapak berdosa. Kata Rasulullah apa? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. La yahillu, tidak dihalalkan. Berarti tidak boleh, Pak, kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Ada yang SKT yang di sini, Pak? SKT itu bahasa Arab, Pak. Asal katanya sakata yaskutu. Sakata yaskutu itu artinya diam, diam-diaman, tidak berbicara. Dipakai oleh orang Indonesia dengan SKT. Padahal itu bahasa Arab. Sakata yaskutu.
bapak niatkan, saya nggak mau ngomong, nggak mau bicara, berarti bapak yang memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau tidak ada niat, tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, jadi jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim. Insya Allah FK SNM ini wadah yang sangat luar biasa. Saya berharap FK SNM ini seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh? Orang-orang yang beriman. Siapa yang selamat? Orang-orang yang beriman. Masih banyak Pak saudara-saudara kita di luar sana yang perlu kita selamatkan. Masukkan mereka ke dalam perahu kita ini. Ya, jadikan mereka sebagai saudara-saudara kita yang berada di dalam perahu ini. Saya yakin kalau 3 bulan masjid hadir di sini semua mendengarkan tausiah, ya insya Allah mereka semuanya akan selamat. Ayo Pak, perbanyak lagi jamaah kita. Kalau biasanya 200, 300, kalau bisa sampai 1000 orang. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ayo Pak, ajak lagi saudara-saudaranya. Ya, di sini majelis ilmu, ya, majelis silaturahim. Insya Allah kita dapat rahmat, dapat silaturahim. Nah, jadi jangan putuskan tali silaturahim. Kemudian sholat malam, sholat tahajud. Kapan sholat tahajud itu waktunya Pak? Sholat tahajud itu waktunya ada 3. Pertama di awal waktu, dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian di pertengahan waktu, dari jam 10 sampai jam 1. Kemudian dari jam 1 sampai mau masuk waktu sholat subuh. Itu di sepertiga akhir. Kalau Bapak nggak sempat untuk tidur dulu, tidak apa-apa, langsung sholat. Ya, kalau bisa tidur dulu. Nanti tengah malam bangun sholat tahajud. Lalu ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu sholat yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah. Kalau Bapak takut tidak bisa bangun sholat witir di akhir malam, habis sholat isya, sholat witir Pak, 3 rakaat, tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau tengah malam bangun, ya sholat tahajud saja, sholat sunnah saja, tidak perlu ditutup dengan sholat witir, karena tadi sudah sholat witir. Nah, sholat malam Pak, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Nah, jadi ini yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat malam. Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kau masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini hadis Rasulullah supaya kita masuk ke dalam surga. Baik, 10 menit lagi ya Pak. Kemudian Rasulullah menyuruh kita untuk bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Apa itu muhasabah, Pak? Kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti Allah yang akan menghitung amalmu. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk menghitung amal-amal kita dulu, Pak. Kita hidup 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Coba tanya dalam diri kita, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan? Betapa banyak, ya, berapa banyak kebaikan yang sudah kita laksanakan? Berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan? Selama 50 tahun kita hidup, berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Apakah sholat kita full 5 waktu atau tidak? Nah, ini muhasabah, Pak. Mau tidur muhasabah, ya Allah, hari ini amal kebaikanku, ya, aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah bersedekah, aku sudah berzikir, aku sudah beristighfar. Nah, ini muhasabah, Pak. Oh, kesalahanku apa hari ini? Aku tadi ada bohong dengan si bola. Nah, kalau kita berbuat salah dengan orang lain, Pak, segera minta maaf. Jangan nanti nunggu sampai datangnya hari Raya Idul Fitri langsung minta maaf. Dosa seseorang itu tidak diampuni kalau dia tidak minta maaf. Langsung Pak minta maaf.
Kalau dosa dengan Allah gugur dengan istighfar. Tapi kalau dosa dengan manusia, ya terhapus dengan kita saling meminta maaf. Nah, ini perintah Rasulullah, bermuhasabah. Kemudian perintah Rasulullah yang lain itu memaafkan, Pak. Ya, pernah Nabiullah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah hamba-Mu yang paling Kau sayangi?" Maka Allah mengatakan, "Hamba-Ku yang paling Aku sayangi adalah mereka yang apabila dizolimi, disakiti hatinya dan dia sanggup menuntut balas, tapi tidak dilakukannya." Inilah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang dizolimi, disakiti, sanggup menuntut balas, tapi tidak dilakukannya. Ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah itu orang yang paling disayangi oleh Allah, Pak. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah itu dilempar batu. Ya, kalau Rasulullah Pak dihina dirinya, beliau diam saja. Tapi kalau dihina agamanya, beliau marah. Ya, maka Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ini dia memaafkan orang lain. Jadi masih banyak ya amalan-amalan yang disuruh oleh Rasulullah. Kemudian yang lain, Pak, Rasulullah menyuruh kita untuk bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, badiru bil amali sholihat. Segeralah kamu beramal soleh, jangan menunda-nunda. Ada 5 hal, Pak, yang harus kita segerakan. Pertama apa? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini amal yang disuruh oleh Rasulullah untuk kita segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Yang kedua, menyegerakan fardu kifayah. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ya jangan ditunda-tunda pelaksanaan fardu kifayah. Segerakan, Pak. Ya, kenapa? Karena sebagai seorang muslim, dia kepingin ketemu dengan Allah. Jangan nanti meninggalnya pagi lalu dikebumikan besok harinya. Ya, kalau bisa dikebumikan juga pada hari itu. Kalau dikebumikan malam, kira-kira bisa nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh. Ya, dikebumikan malam boleh, memang penuh dengan resiko. Tapi Rasulullah menyuruh segerakan. Kalau orang sudah meninggal dunia, disegerakan fardu kifayahnya. Kemudian segerakan membayar hutang, Pak. Ya, kalau Bapak punya hutang, jangan ditunda-tunda untuk membayarnya. Pernah Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Ini orang ini punya hutang, kata Rasulullah. Saya tidak mau menyolatkannya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya akan membayar hutangnya. Lalu Rasulullah menyolatkan orang itu. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seseorang itu tergantung, tidak diterima oleh Allah karena dia punya hutang, hatta yudha'an, sampai dibayar. Jadi kalau punya hutang cepat dilunasi. Kadang-kadang kita minjam itu gampang, Pak, cepat sekali. Begitu ngulangin, ya Allah, bayarnya minta ampun. Muter-muter dia kalau kita tagih. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, kalau punya hutang cepat kita bayar. Kemudian kalau kita punya anak, sudah ada jodohnya, cepatlah dinikahkan. Jangan ditunda-tunda. Karena sekarang ini, Pak, luar biasa. Ya, belum nikah sudah kesana kemari. Akhirnya apa? Terjadilah tabrakan. Kalau laki-laki sama perempuan tabrakan, peonnya kemana? Keluar, Pak. Kasihan yang perempuan, peonnya keluar. Kalau mobil sama mobil tabrakan, peonnya ke dalam. Ya, banyak anak-anak kita yang mengalami kecelakaan, akhirnya hamil di luar nikah. Nah, anak ini kasihan. Anak ini tidak diakui. Nanti kalau dia mau menikah, dia nggak punya ayah. Kenapa? Karena lahir di luar nikah. Maka jangan sampai seperti itu. Kalau sudah ada jodohnya, bapak-bapak yang punya anak perempuan, pantau terus, Pak. Ya, pantau terus. Jangan diberi kesempatan untuk keluar rumah. Kita khawatir nanti dibawa oleh laki-laki, dia kemana-mana, akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau memang sudah ada jodohnya, cepat nikah. Ustaz, belum ada uang, insya Allah.
Ya, dengan menikah kita menjadi kaya. Kata Allah, yughnihimullah. Allah akan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang menikah. Jadi jangan takut. Kemudian memberi makan dan minum tamu. Ini disegerakan, Pak. Kalau datang ke rumah kita tamu, ya segerakan. Tamu itu adalah raja. Siapkan minumnya, ya kan, Pak? Siapkan makanannya. Saya lihat pelayanan di sini tadi PKM-nya luar biasa. Bapak belum datang sudah disiapkan minumnya. Begitu datang langsung minum, langsung makan, ya kan, Pak? Saya begitu datang tadi langsung dipersilakan, dikasih minum. Saya minum dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi langsung dikasih makan, Pak, langsung dikasih minum. Jangan sampai tamunya itu bilang, Mas kayaknya di sini kemarau terus ya. Oh iya, sebentar Mas ya. Bu, lupa Bu. Apanya Mas? Itu hidangan kita. Kadang-kadang Pak, tamu yang datang ke rumah kita itu kadang-kadang dia kepingin cari makanan, Pak. Kadang-kadang dia kepingin cari minuman. Misalnya kita berangkat dari Medan ke Tebing, kira-kira berapa jam itu? Mungkin 2 jam ya. Ini yang dari Medan nanti akan bilang, aduh di Tebing ada saudara kita, nanti kita berhenti di sana lah. Ya mudah-mudahan dapat makan di sana. Kan banyak yang seperti itu Pak ya. Akhirnya dia singgah ke rumah kita. Nah cepat disediakan. Insya Allah makanan yang kita makan itu bermanfaat untuk dia. Kemudian ini perintah Pak, masih banyak perintah-perintah dari Rasulullah. Kemudian larangan-larangan Rasulullah juga sangat banyak Pak. Yang pertama Rasulullah melarang kita untuk menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ini dilarang Pak. Ya, bapak-bapak pakai apa namanya ini? Kerabu. Ya, bapak-bapak pakai kalung, pakai cincin emas. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh? Tidak. Ya, laki-laki tidak boleh pakai cincin dari emas. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kenapa tidak boleh? Itu untuk perempuan. Ya, makanya perempuan-perempuan kita, Pak, istri-istri kita tengok cincinnya emas, di jarinya itu emas, di gelang ya, di tangan itu emas. Ya, sampai kadang-kadang dia gini-gini Pak mau pamer kan, nanti di kakinya lagi ada emas, di goyang-goyang kakinya kan. Nah kalau perempuan boleh Pak memakai emas, tapi kalau Bapak tidak boleh. Tukar cincin, nah ini mau menikah tukar cincin, laki-laki pakai cincin dari emas, ya, ini pun tidak boleh. Jadi jangan sampai laki-laki memakai emas menyerupai perempuan. Ya, ini laki-laki tegak tapi jalannya kayak perempuan. Nah, atau sebaliknya perempuan bergaya kayak laki-laki, potong rambutnya, ini persis kayak laki-laki. Ini dilarang. Kemudian Rasulullah menyarankan kita untuk merayakan tahun baru. Apalagi tahun baru ya Pak. Bapak, tahun baru apa yang dikerjain Pak? Banyak saudara-saudara kita jualan trompet. Ada yang nunggu malam tahun baru niupin trompet. Trompet itu kebiasaan siapa? Orang Yahudi. Ya, ini tahun baru bukan tahun baru Islam, tapi yang merayakannya orang Islam. Orang Islam yang jualan trompet, orang Islam yang niupin trompet sampai gondokan, sampai gondokan. Lalu orang Islam yang bermaksiat di malam tahun baru, Masya Allah Pak. Itu Bapak cek nanti di hotel-hotel itu penuh Pak malam tahun baru, penuh. Kalau yang suami istri nggak masalah. Ini yang bukan muhrimnya, bukan suami istri. Tahun baru bukan nambah amalan baru, tapi menambah dosa baru, Masya Allah. Kalau tahun baru hutang kita lunas enak juga ya Pak ya. Ini tahun baru tapi hutangnya nggak lunas. Tahun baru dosanya tidak hilang, ini malah bertambah. Jadi tidak usah rayain terlalu berlebihan. Ini bikin kembang api, ini kan mubazir ya, sampai jutaan, Masya Allah. Ini tradisi bukan tradisi dari kita. Rayain Natal, saya dapat apa namanya itu, dapat
kiriman dari kawan. Di Jakarta sana ada perayaan Natal, lalu di situ ada orang Islam yang selawatan. Insyaallah. Orang Islam yang selawatan. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ya, yang Sumatera Utara bahwa tidak boleh mengucapkan Natal. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah. Kalau kita mengucapkan Natal berarti kita meyakini bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini dilarang, ini berkaitan dengan akidah. Makanya dilarang, jangan mengucapkan. Ini larangan-larangan Rasulullah masih banyak. Contoh yang lain, Rasulullah menyuruh kita supaya ketika buang air kecil jongkok, jangan berdiri, Pak. Kalau buang air kecil kita jongkok, ya, diangkat kaki kanannya, dijongkok, insya Allah air itu nggak kemana-mana, dan insya Allah air itu akan habis, Pak. Diurut kemaluan kita, berdaya, keluar semua itu, Pak. Insya Allah nggak jadi penyakit, insya Allah sehat. Tapi kalau orang kencing berdiri, ya itu nanti akan tersisa di saluran pembuangannya. Bahkan nanti kalau kita sholat biasanya akan keluar terus. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Pernah Rasulullah, Pak, ya, Rasulullah itu singgah di 2 kuburan. Kata Rasulullah, ini mayat seperti azab. Kenapa ya Rasulullah? Yang pertama, dia diazab karena waktu di dunia dia buang air kecil tidak cebok. Nah, ini Pak, hati-hati. Ini anak-anak laki-laki, hati-hati Pak. Anak-anak kita yang punya laki-laki, anak laki-laki, hati-hati Pak. Kalau kencing disuruh cebok, disuruh jongkok. Ya, kadang-kadang kan kita masih kecil dulu Pak, sambil jalan barisan ya Pak yang ini di anak-anak kita Pak, supaya kencing jongkok, kemudian disiram. Kemudian Rasulullah melarang kita minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, kata Rasulullah, jangan minum sambil berdiri. Kenapa? Kenapa Pak? Kalau kita minum sambil berdiri, air yang kita minum itu mengarah ke saluran pembuangan. Tapi kalau kita minum duduk, insya Allah air itu akan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Nah, itu rahasianya kenapa Rasulullah melarang kita minum sambil berdiri. Dan yang lainnya, ya Rasulullah melarang kita untuk menggibah, untuk berjudi, mabuk, dan lain sebagainya. Nah, ini larangan-larangan Rasulullah. Masih banyak sekali Pak, yang kalau kita bahas barangkali nggak selesai. Yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Jangan alergi dengan sunnah Nabi SAW. Apa itu sunnah? As-sunnatu hiya ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Semua perkataan Nabi itu sunnah, perbuatan Nabi sunnah, diamnya Nabi sunnah. Orang yang paling paham tentang ajaran Islam ini siapa Pak? Rasulullah. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, inilah 3 cara untuk mencintai Nabi kita. Yang pertama, hidupkan sunnahnya. Yang kedua, perbanyak mengucapkan salawat. Dan yang ketiga, ikuti perintah-perintah Nabi, jauhi larangan-larangannya. Insya Allah iman kita kuat, wawasan keislaman kita kuat, insya Allah amal soleh kita bertambah, dan akhirnya surga Darussalam menanti kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa untuk saya sendiri dan untuk kita semua, mudah-mudahan kelak kita ketemu di surga Darussalam, insya Allah. Amin ya rabbal